Ya, makasih Bung Khosinuddin. Ada bagian penting yang bisa kita catat bahwa tadi sudah disinggung di awal, efek atau dampak pandemi COVID-19 ini kan belum tuntas ya. Masalah-masalah yang terkait dengan dampak pada masyarakat, baik itu terkait dengan dampak ekonomi terutama dan dampak sosial, itu masih oleh masyarakat di banyak tempat dan itu belum pulih, betul-betul belum pulih. Beberapa waktu kemarin sudah masyarakat ditekan dengan PPN yang naik 11%, kemudian Pertamax sudah naik, walaupun Pertamax ini disebut non subsidi dan penggunanya segelintir kalangan, tetapi efek terhadap harga-harga itu kan terasa karena kita tahu bahwa Pertamax ini juga masuk ke kalangan industri, terus kemudian transportasi, sehingga untuk bahan-bahan pokok pun naik. Kita tahu setelah itu minyak goreng juga naik ya. Terus kemudian harga-harga itu semenjak sebelum Ramadan itu sudah naik. Ramadan semakin naik seperti sekarang. Dan kita perlu catat, Juli itu akan jadi tahun ajaran baru sekolah yang ini tentu ada beban buat orang tua masyarakat untuk membiayai anak sekolah. Jadi rencana kenaikan harga BBM, gas melon termasuk TDL itu ibarat rakyat sudah terjatuh kemudian ditimpa tangga gitu. Nah, inilah yang saya sangat berharap bahwa negara ini secara eh, eh, rezimnya maupun kebijakannya harus benar-benar berempati kepada rakyat. Apalagi kalau kita berikan informasi, kalau ini benar-benar dilaksanakan, maka Indonesia itu bisa terancam krisis gitu. Dari mulai kenaikan kemiskinan, kemudian inflasi yang bisa tembus sampai 5%, terus kemudian efek buruknya tentu kepada pelaku-pelaku usaha UMKM yang ujungnya nanti bisa memicu pengangguran dalam skala besar karena 97% serapan tenaga kerja itu di sektor UMKM. Ini yang perlu menjadi persoalan. Kemudian akan menimbulkan gejolak panik buying. Terus kemudian akan muncul apa yang kita sebut sebagai penimbunan, kelangkaan di mana-mana. Dan ini ujungnya, saya mengatakan ini nggak main-main menurut saya, gejolak sosial yang bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat karena ketimpangan semakin lebar, ujungnya ini bisa memicu krisis multidimensi. Saya dalam satu tulisan menyampaikan peluang kejadian seperti di Sri Lanka itu mungkin terjadi di Jadi di Indonesia. Indonesia. Ya, ketika ini harga-harga benar-benar dilakukan. Itulah yang melandasi kita menyampaikan. Yang kedua, landasan kita itu menurut kami persoalannya itu bukan pada harga minyak dunia, tapi pada kebijakan negeri ini yang memang problem sejak dari filosofinya sampai implementasi di hulu dan hilir gitu. Kalau kita pahami. Memang betul bahwa kita itu antara 30 sampai 40% itu impor. Itu clear ya, karena kondisi kita hari ini per hari itu hanya mampu mensuplai dari produksi dalam negeri itu 700 sampai 800 barel per hari. Sementara kebutuhan per harinya itu sampai di atas 1 juta. Jadi otomatis sekitar 30% sampai 40%, nanti angka ini fluktuatif sekali ya, itu impor. Nah, impor. Nah, persoalannya kan begini ya. Persoalan yang pertama itu terkait dengan harga. Ini yang kemarin kita terus mendiskusikan dan tadi ketemu Bang Marwan Batubara saya juga memperjelas kan terkait dengan berapa sih sebenarnya ongkos produksi yang clear negeri ini. Karena menurut data yang kita peroleh, saya pikir kita sudah share kemana-mana berdasarkan Restart Energy Yuko itu kan biaya per barrel itu sekira 19,7 US dollar untuk biaya produksinya ya. Biaya produksi itu termasuk berbagai hal ya, kebutuhan tenaga kerja macam-macam sudah dihitung semua di situ ya. Nah, itu 19,7 US dollar per barrel. Ya, satu barrel kan 159 liter. liter kan? Clear. Nah, sementara harga minyak dunia itu kan memang terakhir pada bulan Maret kemarin kan 113 US dollar per barrel. Turun memang sekarang sekitar 100-an US dollar per barrel. Ya. Tetapi yang kita pertanyakan kan, kenapa harga minyak di Indonesia ini juga dihargai dengan harga minyak dunia?
Kalau kita memang memperhatikan kepentingan rakyat, seharusnya kan kita menghitung dengan harga pokok produksi. Setelah saya telusur, memang ada persoalan rumit di hulu kita, Bung. Apa persoalannya? Memang sekarang alhamdulillah Pertamina itu sudah pegang sekitar 56% dari konsesi produksi dalam negeri. Sisanya tambahan kan blok rokan itu ya? Ya itu sudah masuk itu 56%. Nah, sisanya sekitar 44% berarti itu adalah kontraktor kontrak kerjasama KKKS yang rata-rata ini adalah pemain asing seperti di dalamnya ada Chevron, Exxon Mobil dan sebagainya. Ya, itu sekitar 44%. Nah, ternyata kontraktor-kontrak kerjasama ini meminta Pertamina itu membeli minyak mereka dengan harga minyak dunia. Nah, itu yang kita kan jadi aduh gimana. Padahal gitu, dia gali dari tanah bumi kita ya. Ya tanah bumi kita gitu loh. Nah, maksud saya memang mereka ini kan persoalan di kebijakan akhirnya ada liberalisasi di sektor hulu. Nah, saya juga mempertanyakan sampai hari ini saya belum mendapatkan data 56% produksi dalam negeri yang dihasilkan Pertamina dihargai berapa? Jangan-jangan ikut harga internasional juga. Khawatir saya begitu, ikut internasional lah. Ini tambah parah kan. Sudahlah dia itu BUMN kan seharusnya lebih care pada rakyat gitu ya. Kalau kemudian dia menggunakan harga minyak internasional juga ya kacau lah dunia ini gitu ya. Apa kata rakyat gitu lah. Kalau apa kata dunia nggak tepat tadi. Apa kata rakyat gitu. Nah ini persoalan ternyata Bung. Negeri ini sedang ngejar target memang hari ini karena ada 128 cekungan hidrokarbon yang sudah dieksploitasi itu 20 cekungan. Berarti ada peluang sekitar 108 kurangi 20 berarti 108 cekungan hidrokarbon yang memang perlu beberapa melakukan eksplorasi, tapi 70 itu sudah potensial. Artinya peluangnya itu tinggi untuk dieksploitasi. Nah, khawatir saya kalau hulu ini juga tidak dikelola dengan baik, ujungnya nanti asing lagi yang pegang gitu. Nah, kita perlu catat, rokan itu diserahkan pada Pertamina kan karena hasilnya udah mulai surut ya, hasilnya mulai surut. Nah, baru diserahkan pada Pertamina. Kalau ampasnya lah kasarnya ya. Ya begitu. Kalau cekungan yang masih baru-baru ya saya nggak yakin sih akan diserahkan pada Pertamina. Nah inilah yang menjadi titik kritis gitu. Nah ada problem di situ. Jadi saya ingin mempertanyakan sebenarnya pada Pak Arifin Trasrip, sebenarnya ini sejauh mana kita mengelola hulu kita ini dengan serius gitu kan. Nah, ini titik kritis. Tadi saya ketemu Bang Marwan Batubara, saya tanya ke beliau, Bang ini kan kita harus clear dulu bahwa harga produksi kita itu di bawah ICP, di bawah Indonesian Crude Oil, ya bahasanya kita harga minyak dunia, ya kan? Kan itu sekitar SKK Migas itu clear, rataan juga hampir sama dengan data terbaru menurut saya 2021 kemarin saya peroleh, rataan menurut SKK Migas harga pokok produksi di Indonesia itu rataan itu memang naik turun, ada yang murah, ada yang lebih ya. Itu rataan di angka 20 US dollar per barrel. Jadi itu juga hitungan saya masuk akal gitu. Secara hitungan. Nah, kembali lagi tadi kontrak kerjasama itu minta harga internasional. Khawatir saya Pertamina juga minta harga internasional. Jelas ini akan menjadi beban luar biasa buat supply and demand. Hari ini negara minta diempati. Kenapa minta diempati? Karena harga minyak dunia mahal, Mas. Terus kemudian semua berpengaruh. Sehingga tadi dalam diskusi saya dengan Bang Marwan, memang beliau meminta ke kita agar tembakan kita bukan pada konteks lain-lain, tapi pada kesalahan subsidi. Ya, supaya subsidi ini tepat sasaran. Tapi kemudian saya bisa ke beliau kan, tapi ini kan persoalan juga diliberalisasi, Bang. Nah itu memang iya. Cuma itu penyelesaiannya itu berat memang, dia bilang. Penyelesaiannya cukup berat. Tapi kan ini kan persoalan mendasar kita gitu, yang terjadi hari ini. Jadi menurut saya gini, Bung Kozin dan teman-teman sekalian, ini kesempatan
kita untuk membongkar sekalian saja, memang kita problem di liberalisasi gitu. Problem di liberalisasi sektor hulu yang sekarang akan dikejar untuk liberalisasi sektor hilir. Sehingga betul-betul pemerintah itu tidak punya beban sama sekali untuk mengelola kekayaan sumber daya yang seharusnya itu benar-benar bermanfaat untuk publik gitu. Jadi ada persoalan di hulu, ada persoalan di hilir. Nah, kemarin kita juga desakkan bahwa persoalan terkait dengan harga minyak ini kan juga terkait dengan persoalan geopolitik dunia. Nah, Ukraina dengan Rusia, ya itu clear. Tapi persoalannya kenapa kita harus ribut dengan itu? Ya karena kita menjadi negara yang tidak punya peran sama sekali dalam percaturan dunia internasional. Ibarat orang, negara kita hanya negara keempat yang hanya membebek pada politik luar negeri pihak-pihak lain. Itulah kelemahan politik. Kemudian yang ketiga, itu juga persoalan mendasarnya ternyata perdagangan internasional untuk urusan minyak ini ternyata standarnya pakai dolar Amerika Serikat. Nah, ketika dolar Amerika Serikat underlying emasnya sudah dihilangkan sejak tahun 70, ya tren harga minyak dunia pasti akan terus naik gitu. Betul. Iya, trennya akan terus naik. Sehingga apa yang dilakukan Rusia beberapa waktu yang lalu setelah krisis Ukraina ini, dia mencoba melepaskan diri dari ketergantungan dengan US dollar. Pertanyaan kita, kenapa kita nggak berani melakukan itu kan gitu ya? Itu yang harus kita lakukan juga gitu kalau mau serius gitu kan. Iya. Nah, ini agak jauh memang kalau kita bicara sistemik begini kan. Itu beberapa artinya poin, kan kira-kira. Soal yang harus kita selesaikan bukan ansih soal menolak rencana kenaikan BBM, tapi tadi tata ulang terkait sektor hulu dan hilir. Pertanyaan saja begini, tata ulang seperti apa kan? Karena kalau kita bicara dengan sistem yang ada, ya pengaturannya seperti itulah begitu. Apakah ada perspektif lain ini, Bung Agung? Ya kemarin yang kita sampaikan sesuai dengan di depan SDM itu, poin kita kan agar negeri ini ya menseriusi untuk melihat syariah Islam gitu. Karena syariah Islam paling tidak dari sisi hulu itu kan clear ya. Kita menyampaikan dari sisi hulu jelas itu kekayaan milik publik, migas itu. Ya kan, kekayaan milik publik, kekayaan milik rakyat. Dalilnya juga clear. Nah, sehingga kita mendorong agar semua itu kembalikan pada publik. Ya gitu kan. Jangan haram hukumnya diserahkan pada sektor swasta. Ini clear pendekatan sistem kalau udah begini, ya kan? Kemudian yang kedua didorong kan agar pokoknya hentikan dulu terkait dengan kenaikan ini, tata ulang terkait dengan hulu, ya hulu kembalikan kepada milik rakyat. Kemudian nanti betul-betul harga pokok produksi atau dengan harga yang murah diserahkan kepada rakyat. Ada pertanyaan kemarin, Bung, bisa nggak kita memenuhi secara mandiri energi kita? Hitung-hitungan saya, diskusi dengan Bang Marwan tadi juga bisa. Karena 128 cekungan hidrokarbon itu, kalau betul-betul dikelola, potensi besar untuk bisa memenuhi secara mandiri. Itu poinnya. Belum nanti terkait dengan energi baru terbarukan. Yang ini penelitiannya hampir nggak pernah dilakukan. Hampir nggak pernah dilakukan dengan serius, padahal kita punya matahari, kita punya air, kita punya angin. Kenapa ini nggak bisa dioptimalisasi untuk mengejar ketertinggalan energi kita? Nah, itu semua kami mengatakan bahwa pendekatan kalau mau serius, tinggalkan proses liberalisasi ini. Nah, karena itu sistem liberal, clear. Nah, terus apa solusi kita? Kita kembalikan pada konteks syariah Islam itu sebenarnya gitu, Bung. Kalau kita lihat kan sebenarnya produk pembentukan peraturan perundangan sudah mengarah ke sana. Saya masih ingat di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, itu kan semua konsesi kontrak karya yang habis semestinya kan kembali kepada pemerintah dan menugasi BUMN untuk yang prioritas untuk mengelola. Tapi akhirnya justru dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang memberikan wewenang ke mereka lagi. Nah, kembali ke Islam itu kalau dengan metode legislasi di DPR, kira-kira bisa nggak itu, Bung? Dengan fakta yang seperti itu? Nah, kalau intinya kan gini, dalam proses keinginan kita untuk merubah sistem, itu kan paling tidak ada beberapa poin penting untuk kita lihat ya. Pertama, penyamaan persepsi dulu. Apakah kita sepakat bahwa problem kita liberalisasi gitu kan ya?
Karena ini persoalan mendasar juga. Kalau nggak disepakati bahwa problem kita liberalisasi, ya orang akan selalu menggunakan kacamata kuda bahwa kondisi yang sekarang ada ini tetap bisa ditangani dengan baik, dan gitu pasti diperbaiki. Nah, ini liberalisasi ini kita harus sepakati dulu. Kemudian yang kedua, solusinya apa? Nah, solusinya ini kan kita tawarkan syariah Islam itu. Nah, ini tinggal dua ini, kalau sudah disepakati, tinggal kita mainkan. Mau diselesaikan secara legislasi, silahkan, bisa dilakukan. Asalkan memang para pengampu representatif rakyat yang ada di DPR itu memahami persoalan fakta dan persoalan solusi. Jadi peluang untuk melegislasikan syariah Islam ini betul-betul dilaksanakan melalui proses legislasi ya bisa. Tetapi pertanyaan saya kan, apakah DPR mau kan gitu? Nah, sementara begini, yang kita tawarkan. Sementara begini, Bung Agung, ada juga aspirasi di tengah masyarakat bahwa persoalannya bukan masalah DPR mau atau tidak, tetapi secara metodologi atau thoriqoh sulit sekali berharap pada DPR. Makanya ada sejumlah pihak yang menawarkan solusi khilafah begitu. Gimana itu? Ya, kami sih berpikir begini. Tapi kita kan terus ingin mengatakan bahwa syariah Islam ini akan diterapkan kira-kira dengan apa, kan gitu ya. Walaupun saya membaca dari banyak teman-teman yang kemarin mengajukan petisi itu ya, saya baca-baca, ya itu sebenarnya nggak ada kata-kata nggak ada khilafahnya ya. Sehingga kalau di Jogja itu ada yang baper itu sebenarnya salah konteks itu sebenarnya ya. Walaupun dalam pandangan saya pribadi, kayak clear bahwa apa sih sekarang sistem yang bisa memastikan tawaran kita tadi menata ulang hulu, menata ulang hilir, menata geopolitik, termasuk menata standar kurs mata uang, itu pakai apa kira-kira supaya bisa jalan. Nah, disitulah kepastian khilafah itu gitu sebenarnya. Khilafah itu memberikan jaminan agar supply and demand, hulu hilir itu terlaksana betul dari konteks energi. Kemudian dari sisi geopolitik kita juga nggak terkait dengan konteks-konteks internasional. Kemudian yang ketiga, bagaimana dolar itu betul-betul dihentikan, stop sekarang. Kita kembali pada konteks underlying emas dan perak. Dan itulah yang ditawarkan dengan dinar dan dirham. Inilah nyambung dengan diskusi yang disampaikan Bung Kozin ke Menko Polhukam, ditawarkan proposal khilafah itu sebenarnya. Jadi tapi sangat matching dengan energi ini. Iya, tapi sebagian juga masih ada yang menganggap kalau konstruksi berpikirnya hanya untuk meredam dolar agar tidak tergantung pada dolar. Rusia pun sudah mulai melakukan itu. Pertama, dia hanya terikat dengan rubel atau dibayar dengan emas. Nah, maksud saya apakah khilafah itu hanya dalam konteks untuk terlepas dari dolar atau ada motif lain? Misalkan ya motifnya ketaatan. Nah, itu kan nggak bisa kalau dengan yang lain begitu. Gimana? Kalau itu clear banget, Bung Kozin ya, bahwa semangat yang kita lakukan ini kan landasan yang paling melandasi kita ingin menawarkan syariah ini kan ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa syariah Islam itu adalah perintah dari Allah untuk diimplementasikan. Termasuk di dalamnya tegaknya khilafah itu adalah sebuah dorongan keimanan gitu. Dan kita yakin bahwa ketika syariah Islam itu diterapkan, maka pasti akan mendatangkan maslahat. Barokati minas samai wal ard. Disitulah sebenarnya syariah Islam itu secara dalil, secara qot'i itu perintah Allah, secara faktual dia memberikan solusi alternatif betul-betul terkait dengan kondisi kapitalisme yang sekarang ini menghegemoni energi kita. Nah, gitu kira-kira pandangan kita. Ngomong-ngomong nih kan 26 April yang lalu surat sudah diterima. Udah ada respon belum dari Kementerian SDM untuk katakanlah adu data? Karena saya lihat juga Bung Agung siap juga itu adu data tentang hitung-hitungan biaya produksi minyak itu berapa sih kok sampai pemerintah ngotot mau menaikkan. Adakah respon sampai hari ini? Ya. Sampai sekarang belum ada respon khusus yang memberikan respon pada surat yang diberikan pada waktu tanggal 6 belum ada. Walaupun konteks yang saya sampaikan tadi bahwa angka-angka itu harus dibuka dong oleh Pertamina gitu ya, oleh SDM gitu supaya gitu loh. Nah, selama ini kan
Angka-angka begitu tuh kayak tersamar, kayak kita itu cukup dihegemoni oleh kondisi harga minyak dunia dan mohon dimaklumi. Sementara routing terkait dengan harga pokok produksi, hulu kita diserahkan pada siapa, hilir kita ini sedang mengalami apa, itu seperti samar-samar yang hampir tidak pernah diterima publik secara gamblang gitu. Nah sebenarnya makna tantangan kita itu seperti itulah kira-kira. Tapi saya lihat hari ini justru ada statement dari Arifin Tasrif pada pokoknya belum akan mengeksekusi rencana kenaikan harga BBM dan yang lain-lainnya. Apakah itu bisa dianggap sebagai jawaban kebijakan publik dari Kementerian SDM? Nggak jadi naikin BBM gitu? Ya kalau pandangan saya hitungan-hitungan untuk menaikkan harga BBM ini sepertinya prediksi saya akan kuat sekali, Bung. Akan kuat sekali. Tinggal masing-masing pihak itu kan sedang mencari cara bagaimana di hadapan publik mukanya tetap baik kan gitu. Saya melihatnya begitu. Nah ini yang harus kita perjelas semuanya supaya clear bahwa kita bukan sekedar berhenti pada publik pada pejabat publik yang sedang mencari cara untuk baik di hadapan rakyat, masyarakat, supaya citranya tetap kelihatan baik di hadapan rakyat atau menenangkan rakyat supaya gejolak nggak muncul. Ini saya pikir nggak begitu cara mengelola kebijakan publik gitu. Tapi mengelola kebijakan publik itu betul-betul harus transparan, harus memberikan info yang jelas, dan juga yang paling penting lagi memberikan solusi yang sistemik agar persoalan ini betul-betul bisa diselesaikan ke depannya, bukan mengulangi masalah-masalah yang sama terkait dengan masalah energi. Karena kita tahu bahwa memang dulu booming energi itu betul-betul di masa Orde Baru. Itu booming energi luar biasa karena memang kilang kita masih tertata rapi, terus kemudian produksi masih luar biasa pada konteks eksploitasi. Hari ini masih ada peluang tadi saya katakan 128, tapi perlu eksplorasi. Nah, eksplorasi itu memang butuh biaya. Pertanyaan saya, sejauh mana pemerintah itu mau komitmen terhadap hal ini? Mandiri dong. Jangan sampai hal seperti ini juga diserahkan pada asing. Nanti asing juga yang harus turun untuk mengelola hulu itu. Saya pikir ini yang kurang bijak dan dalam konteks kebijakan tidak empati, tidak serius mengelola rakyat gitu. Bayangan saya. Ya, terakhir ada informasi dari Menteri Keuangan sebagaimana saya sampaikan tadi, ya silpa kita kan masih banyak, ada 149 triliun. Dan juga karena dampak minyak naik itu justru harga komoditi naik malah mendapat keuntungan tambahan APBN. Menurut peneliti, salah satu peneliti KPAU itu setiap kenaikan $1 itu ada penerimaan tambahan 400 miliar rupiah gitu APBN kita. Nah, sebenarnya kalau nanti ngotot tetap dinaikkan gimana ini pandangan masyarakat kira-kira kalau ternyata Menteri Keuangan bilang kita aman ya, harga minyak ternyata begitu tapi tetap ngotot naik gitu. Gimana ini? Itu ada langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Bung Agung Wisnuwardana rencananya? Ya ini kan semakin nggak logis lagi ya. Jadi gini, kalau nanti harga minyak dunia semakin turun, misalnya saja, terus tetap pengen menaikkan harga minyak di level eceran, ini kan semakin nggak logis lagi gitu, semakin nggak logis lagi. Ditambah betul tadi Bung, bahwa kenaikan harga komoditas itu rata di semua hal, termasuk kemarin tentang CPO, ya. CPO ini kan jelas ini ya komoditas yang untung gede banget dari ekspor CPO. Kemudian batu bara itu per hari ini data $302 per ton. Itu harga yang mantep. Luar biasa, gurih itu ya. Ya, luar biasa gurih. Pertanyaan kita kan pendapatan dari ini kemana kan gitu. Ini juga harus transparan dong negara gitu. Saya belum tahu kalau kenaikan $, batu bara itu dapat berapa ya. Tapi kalau tadi yang disampaikan Bung Kozin terkait dengan $1 kenaikan minyak dunia itu 400 miliar pemasukan neto buat APBN kita, itu clear. Itu adalah rilis dari Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan. Jadi menurut data peneliti KPAU kemarin itu kan sekitar kemarin ketika naik $113 itu kan dapat pemasukan sekitar 20 triliun. Ya, Masya Allah. Luar biasa itu. 20 triliun itu. Ini artinya juga kan kalau narasi kenaikan harga minyak dijadikan alasan untuk naikin eceran kan nggak masuk akal juga jadinya. Dari konteks itu nggak masuk akal. Betul-betul nggak masuk akal kalau kita membaca dari
pemasukan yang diperoleh ya, negara ya. Tapi oke lah, kita buka saja, ESDM harus buka betul-betul terkait dengan data ini, sehingga kita bisa membaca clear. Kalaupun nanti SDM membaca dari aspek misalnya, oh nggak cukup untuk subsidi, karena subsidi kita butuh berapa itu 200 triliun misalnya ya, 200 triliun, sementara pemasukan minyak itu hanya 20 triliun misalnya saja. Tapi kan kita bisa bertanya, batu bara kemana? Kan bisa dialihkan itu. CPO kemarin ngapain juga memberikan subsidi malah pada biosolar gitu ya. Kenapa nggak kepada kepentingan masyarakat yang sekarang butuh hal-hal yang lebih praktis untuk mendapatkan harga yang lebih murah gitu misalnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kembangkan lagi ke depan terkait dengan hal ini. Intinya negara itu harus berempati betul secara kebijakan terkait kondisi ini, dan saya dorong mohon tidak, atau saya keras menuntut tidak dinaikkan. Karena kalau dinaikkan buat pemerintah juga rugi, buat masyarakat juga rugi, dan krisislah yang akan berkembang ke depannya. Dan kalau kita bisa mau menghentikan ini semua, kami tawarkan perubahan sistem secara serius. Itu yang kita sampaikan.